Pesona si gadis desa, episode 178 dengan judul Jebakan Batman. Selamat mendengarkan. Nania berjalan mondar-mandir di depan pintu rumah sambil terus melihat ke arah jam di tangannya. Ini sudah hampir jam 9 malam, tapi kenapa kakak-kakaknya masih belum kembali juga dari pesta? Jujur, Nania sangat khawatir. Terlebih lagi pada kakak keduanya yang pergi bersama dengan pria gendut itu. Pikiran Nania berkecamuk. Dia mulai membayangkan sesuatu yang tidak-tidak terjadi pada sang kakak. Apa-apaan sih si kepalaku ini? Kak Luri kan dijaga oleh Kak Glenn dan Kak Lucy. Kenapa juga aku harus sepanik ini? Kesannya kan aku jadi terlihat seperti seorang ibu yang sedang menunggu anak gadisnya pulang. Bagaimana sih kau, Nania? Gumam Nania sembari menepuk-nepuk kepalanya. Ketika Nania tengah dilanda kekhawatiran, dari dalam rumah muncul Nita yang datang sambil membawa segelas air putih di tangannya. Bibirnya nampak tersenyum melihat putri bungsunya yang sedang bergumam sendirian. Paham kalau putrinya ini sedang menunggu kepulangan kedua kakaknya, Nita pun berinisiatif untuk menemani. Ternyata menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Kenapa sih mereka lama sekali perginya? Bukankah seharusnya mereka itu langsung pulang ke rumah ya setelah perutnya kenyang? Gumam Nania lagi. Datang ke pesta pernikahan itu tujuannya bukan hanya untuk makan, Nania. Tapi para tamu juga diminta untuk ikut menikmati kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh kedua mempelai. Apalagi kan yang menikah itu cukup dekat dengan kakak iparmu. Jadi ibu rasa kedua kakakmu masih belum akan pulang sekarang, ucap Nita setelah sampai di dekat putrinya. Setelah itu dia memberikan air minum yang dibawanya. Tapi ini kan sudah malam, Bu. Selama ini ayah selalu mengingatkan kalau kami tidak boleh pulang lewat dari jam 9 malam. Iya kan? Tanya Nania kemudian meneguk habis minuman yang diberi oleh ibunya. Setelah itu dia menyeka pinggiran bibirnya sebelum kembali berjalan mondar-mandir seperti yang dia lakukan sejak tadi. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya orang-orang yang ditunggu oleh Nania pun muncul juga. Dua buah mobil terlihat bergerak memasuki pekarangan rumah yang mana membuat Nania menarik nafas lega. Lihat itu, kedua kakakmu sudah pulang, jadi jangan mengomel lagi ya. Ledek Nita seraya menyenggol sikut putrinya. Dia merasa tergelitik melihat reaksi di diri putrinya ini. Aku tidak mengomel, Ibu, tapi aku itu sedang mengkhawatirkan Kak Luri saja. Dia dan Kak Vedo itu bukan suami istri. Bagaimana kalau mereka berdua sampai hilaf? Kan bahaya, sahut Nania sambil memperhatikan kedua kakaknya yang sama-sama sudah keluar dari dalam mobil. Glenn, Lucy, Luri, dan juga Vedo tersenyum ke arah dua orang wanita yang tengah menunggu mereka di depan pintu masuk. Setelah itu keempatnya segera datang mendekat. Ibu kenapa berada di luar? Angin malam sangat tidak baik untuk kesehatan ibu, tanya Luri setelah sampai di dekat sang ibu. Tidak apa-apa sayang. Lagi pula kan tidak setiap malam juga ibu berada di luar begini, jawab Nita. Oh ya, bagaimana pestanya tadi? Sangat meriah dan juga mewah, Ibu. Tamu yang datang semuanya adalah orang penting. Iya kan, Kak? Tanya Luri pada kakaknya. Lucy mengangguk. Setelah itu dia melihat ke arah Vedo yang masih saja memandangi adiknya meski saat ini ibu mereka sedang ada di sana. Sungguh, pria ini benar-benar sangat bucin. Membuat Lucy jadi merasa tergelitik karenanya. Kak Vedo,
Bisa tidak kau kondisikan dulu pandanganmu itu? Di sini kan ada ibuku. Tidak sopan memandangi Kak Luri sampai seperti itu. Lihat, air liurmu bahkan sampai menetes keluar. Ucap Nania yang dengan tengilnya mengerjai Vedo. Vedo langsung gelagapan begitu mendengar ucapan Nania. Segera dia mengelap mulutnya, memastikan apakah benar ada air liurnya menetes atau tidak. Kurang ajar, gadis nakal ini mengerjaiku ternyata, batin Vedo kesal. Hehehe, apa lihat-lihat? Tanya Nania sambil terkekeh lucu melihat Vedo memelototkan mata ke arahnya. Nania, jangan begitu. Vedo itu lebih tua darimu. Kau tidak boleh mengerjainya seperti itu. Tidak sopan. Tegur Nita sambil menghela nafas panjang. Putrinya ini benar-benar ya. Bagian mananya yang tidak sopan, Bu? Kan memang benar kalau tadi Kak Vedo terus menatap Kak Luri seperti singa yang kelaparan. Jika tidak percaya, tanya saja pada Kak Glenn. Iya kan, Kak? Kali ini giliran Glenn yang menjadi korban kejahilan mulut Nania. Namun karena hal ini tidak terlalu merugikannya, dengan tenang Glenn mengangguk mengiyakan pertanyaan adik iparnya ini. Benar, Bu. Nania tidak salah kok, ucap Glenn. Glenn, sejak kapan kau menjadi pengkhianat begini ya? Biasanya kau itu kan tidak pernah berada di kubunya Nania. Tapi kenapa sekarang kau malah ikut menyerangku? Bosan hidup ya? Protes Vedo sambil menatap jengkel ke arah Glenn yang baru saja memojokkannya. Sorry Ved, kalau berhubungan dengan Luri aku dan Nania akan berada dalam satu kubu yang sama. Jadi maaf, aku tidak bisa membelamu sekarang. Sahut Glenn kemudian mengajak Nania untuk high five. Nita, Lucy, dan juga Luri sama-sama menggelengkan kepala melihat kekompakan di diri Glenn dan Nania. Setelah itu mereka melihat ke arah Vedo yang terlihat tengah menahan kesal karena sudah dipojokkan oleh dua manusia ini. Ved, mau masuk ke dalam dulu tidak? Tanya Nita dengan ramah menawarkan tamunya untuk singgah terlebih dahulu. Tidak usah Bibi Nita. Ini sudah malam. Aku tidak mau mengganggu istirahat Paman Luyan. Jawab Vedo dengan sopan menolak tawaran ibunya Luri. Dia cukup tahu diri dengan tidak mengganggu istirahat pemilik rumah. Iya benar, kau sebaiknya memang tidak usah mampir Kak. Kan tadi kau dan Kak Luri sudah puas berduaan di sana. Iya kan? Nania bertanya sambil menaik turunkan kedua alisnya. Sengaja dia melakukannya untuk menggoda kakaknya yang entah kenapa terlihat begitu bahagia. Nania yakin pasti di antara kedua orang ini telah terjadi sesuatu yang menyenangkan saat di pesta tadi. Nania, kau ini bicara apa sih? Ucap Luri sambil melirik ke arah Vedo. Jujur, dia sedikit khawatir kalau Vedo akan menceritakan apa yang terjadi di taman. Bisa malu 7 turunan dia. Hehehe, cepat sekali sih Kak meresponnya. Aku itu kan sedang bicara dengan Kak Vedo. Tapi kenapa malah kakak yang membalas? Aku yakin pasti ada something-something yang terjadi di antara kakak dengan Kak Vedo. Iya kan? Mengaku sajalah. Wajah Luri langsung memerah seperti kepiting rebus ketika Nania tak henti menggodanya. Terlebih lagi sekarang Vedo malah ikut tertawa melihat kejahilan adiknya itu. Rasanya Luri ingin masuk saja ke dalam perut bumi untuk menghindar dari semua orang ini. Dia benar-benar sangat malu sekarang. Nania, kau ini ada-ada saja sih. Sudah, jangan goda kakakmu lagi, ucap Lucy sambil mengajak rambut adik bungsunya penuh sayang.
Rasanya sungguh menyenangkan bisa tertawa bersama seperti ini, Kak. Coba sekarang Kakak lihat wajahnya Kak Luri. Itu terlihat seperti buah tomat yang sudah sangat masak. Aku puas sekali melihatnya, olok Nania usil. Tak tega melihat Luri yang terus dinistakan oleh Nania, Vedo pun segera membela. Dia dengan begitu berani menghampiri Luri kemudian merangkul bahunya. Nania, tolong berhenti menggoda calon kekasihku ya. Kalau mau, kau goda aku saja, ucap Vedo tanpa ragu menawarkan diri. Apa? Menggodamu? Lucu sekali. Dengar ya Kak Vedo, menggodamu itu sama sekali tidak ada untungnya. Kemarin saja kau tidak mau mengapresiasi kinerjaku setelah bekerja sebagai mata-mata untukmu. Lalu apa yang akan aku dapatkan jika nekat menggodamu? Bukannya bahagia, yang ada aku malah makan hati. Kau itu kan orangnya sangat pelit. Jadi hanya wanita bodoh saja yang mau mendekatimu. Kecuali kakakku, sahut Nania yang dengan entengnya malah mengejek Vedo. Semua orang dibuat tertawa terpingkal-pingkal begitu Vedo meneguk racun yang keluar dari mulut Nania. Sungguh, ini seperti jebakan Batman. Niat hati ingin menjadi seorang pahlawan, tapi Vedo malah harus berakhir malu di tangan seorang gadis bermulut tajam bernama Nania. Sungguh kasihan.